konsep. Yang pertama, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh, sayaroh yang artinya mobil dan musafir atau kisah Yusuf. Falsafah Ikrikiyah yaitu falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. Yang kedua, penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nawiyah. Yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Manahilul Irfan fi Ulumul Quran itu Zarqani. Makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Yang pertama ada makna leksikal, yaitu makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Yang kedua ada makna gramatikal, yaitu hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya hubungan suatu kata dalam prarasa atau klausa. Yang ketiga ada makna kontekstual dan situasional, yaitu hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Yang keempat ada makna tekstual, yaitu berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Dan yang terakhir ada makna sosial kultural. Makna sosial kultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya pemakai bahasa. Aspek-aspek bahasa yang pertama, sematik. Sema, bahasa dari Yunani yang artinya tanda atau lambang atau cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Sematik erat dikaitkannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Menerjemahkan berdasarkan kontekstual, menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Yang kedua ada morfologi, yaitu sorof atau perubahan kata. Contoh, morf dorobah dari morfen fa'ala. Morf yang artinya sigot, morfen artinya wazan. Dan yang ketiga sintaksis, mengkaji struktur frasa dan kalimat, hubungan antar kata, hubungan antar kalimat. Unsur-unsur terjemah, yaitu ada bahasa sumber, di mana menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Dan yang ketiga ada penerjemahan harus sesuai kapabilitas pengetahuan terhadap buku sekens yang diterjemahkannya. Yang kedua ada bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya.
penerjemahan harus menguasai bahasa sasaran. Yang ketiga itu ada pesan. Pengalian pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemah. Dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Dan yang terakhir ada padanan. Kesetaraan makna kalimat atau kata antar bahasa asli dengan bahasa sasaran. Tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Adapun proses penerjemahan yaitu ada penjagaan, analisa, pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan, dan yang terakhir diskusi hasil. Urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam yaitu menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagai mana pepatah Arab mengatakan, al-lugha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Macam-macam terjemah ada 5. Yang pertama, terjemah fauriyah, yang artinya terjemah langsung atau artinya terjemah lisan. Terjemah langsung atau fauriyah adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya, penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada terjemah huriyah, yaitu terjemahan bebas tanpa terikat ahli bahasa, kata, ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemah menuntut penerjemahan untuk kreatif dalam mengalih bahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemah berdasarkan kaidah nawiyah. Contoh, nizham bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Dan yang ketiga itu ada terjemah harfiah, yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau mana al-katan. Bisa disebut juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus. Asabunyi. Tata cara ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari padaan kata
Zarqani. Sebutan lain untuk menerjemahkan harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah atau mana al-katan, fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku. Kelemahannya menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya sayaroh yang artinya mobil. Dan yang keempat ada terjemah maknawiyah, yaitu disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu ahli bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber atau mana al-katan, mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contohnya al-falsafah al-igrokiyah, itu filsafat Yunani. Sayaroh dalam surah Yusuf artinya musafir. Dan yang terakhir yaitu ada terjemah mumatsilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran atau bahasa menerjemahkan dan menjelaskan pesan terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Jawaban nomor 5, uslub. Salah satu ciri pembeda antara satu bahasa dengan lainnya adalah pola atau bentuk kalimat khusus. Bisa juga disebut gaya bahasa. Dalam bahasa Arab, bentuk kalimat khusus atau gaya bahasa ini disebut uslub. Bentuk jamaknya asalib. Bentuk-bentuk uslub ada 8. Yang pertama, uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Yang kedua ada uslub qasam, termasuk dari beberapa uslub. Taukid adalah uslub qasam yang meliputi adat kasam, musakam bihi, mukasam alaihi, atau disebut juga jawab kasam. Contohnya wallahi inna dima'a asyuhadi turwiyah gorsa al-huriyah. Yang ketiga ada uslub madih dan zami. Secara bahasa, madih artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan zami adalah antonim madih, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik, seperti nima al-aidulu umaru rubnu abdi al-azizi bisaat tajiru muhtakiru as-sil'i. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian
Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi memantaukan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Yang keempat ada uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada satu hal dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contohnya, ma'izaba ma'an naili ya la jamali az-zahri fi ar-rabi'i. Yang kelima ada uslub iqra dan tadzir. Iqra adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Sedangkan tadzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub iqra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahdzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam iqra: at-ta'awani ala al-birri wa at-taqwa. Contoh ungkapan dalam tahdzir: at-tahawani fil adai al-wajibi al-itidah ala al-mora fiki al-amati. Yang keenam ada uslub istishah. Uslub istishah adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah domir mutakalin untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina al-muslimina an natamasakada bil Qur'ani wa sunnati. Yang ketujuh ada uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan, seperti ya lillahi lamakubi al-hurubu ya latoyyaroti al-inkozi lildo linafi sohroi yalari rijali al-itfa minal hariki. Yang terakhir ada uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan
sesuatu tersebut.